Halo semua, selamat datang di channel Teman Movie. Kali ini, kita akan meringkas alur cerita dari film yang berjudul Fabricated City. Fabricated City merupakan film dari Korea Selatan yang disutradarai oleh Park Kwang-hyun. Pemeran utama film ini adalah Ji Chang-wook yang bermain sebagai Kwon Yu. Film bergenre action thriller ini dirilis pada tahun 2017 dengan durasi 2 jam 6 menit. Fabricated City menceritakan ex-atlet taekwondo yang menjadi seorang gamers. Dia dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Demi membersihkan namanya, ia pun kabur dari penjara. Untuk mengungkap kasus sebenarnya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari dalam game peperangan, di mana Kwon Yu sebagai kapten memimpin ke-6 temannya. Kwon Yu melibas semua musuhnya dan berniat menjinakkan bom yang telah dipasang. Namun, saat ingin menjinakkan bom, salah satu temannya yaitu Tae Go Hyung Min dalam posisi bahaya, dan Kwon Yu harus memilih antara menyelamatkan temannya atau menjinakkan bom. Akhirnya Kwon Yu lebih memilih menyelamatkan temannya. Dan Kwon Yu pun mati ditembaki oleh musuhnya. Bom berhasil dijinakkan oleh timnya. Meskipun Kwon Yu harus mati duluan di game itu. Saat bermain game, Kwon Yu terganggu dengan suara dering handphone yang tergeletak di dekatnya. Akhirnya, Kwon Yu mengambil handphone itu dan mengangkat teleponnya. Terdengar suara wanita yang ternyata adalah pemilik dari handphone itu. Dia meminta Kwon Yu untuk mengembalikan handphonenya dan akan memberikan imbalan yang besar kepada Kwon Yu. Singkat cerita, Kwon Yu mengantar handphone itu ke sebuah apartemen. Sesampainya di depan pintu apartemen, ia mendapati pintu yang tidak terkunci. Kwon Yu pun masuk ke dalam apartemen itu dan mendapati si pemilik sedang berada di dalam kamar mandi. Kwon Yu mencoba memanggil pemilik itu. Dari dalam kamar mandi, pemiliknya menyuruh Kwon Yu menaruh handphonenya di lantai atas dan mengambil uang imbalannya. Sebelum pergi, Kwon Yu sempat mengingatkan si pemilik untuk mengunci pintu apartemennya. Keesokan harinya, saat Kwon Yu sedang tertidur pulas di rumahnya, tiba-tiba polisi masuk dan langsung menangkapnya. Kwon Yu diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Di saat bersamaan, ditemukan pisau yang bersimbah darah di sekitar Kwon Yu. Kwon Yu pun dibawa ke kantor polisi. Ternyata, korbannya adalah wanita yang kemarin ia kembalikan handphonenya. Saat dilakukan penyelidikan, dari TKP ditemukan sidik jari dan DNA sesuai dengan milik Kwon Yu. Ibu Kwon Yu yang merasa anaknya tidak bersalah, mencoba melakukan kampanye dengan menyebarkan selembaran yang berisi pembelaan untuk anaknya. Sang ibu mendatangi pengacara Min Cheon Sang untuk mengusahakan kebebasan anaknya. Namun pengacara tersebut meminta Kwon Yu agar menyerah saja, supaya mendapat keringanan hukuman, karena semua bukti telah mengarah kepada Kwon Yu. Singkat cerita, Kwon Yu pun disidang, dengan tuduhan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Selama persidangan, Kwon Yu mengatakan itu bukan perbuatannya, namun hakim telah mengetuk palu. Kwon Yu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan ditempatkan di penjara kelas 1 yang berada di daerah terpencil. Hari pertamanya di penjara, ia bertemu dengan tahanan lain, yaitu Ma Daek-so, orang yang ditakuti di antara tahanan lainnya. Ma Daek-so mengejek dan menghina Kwon Yu karena melakukan pemerkosaan anak di bawah umur. Kwon Yu yang kesal langsung menghantam kepala Ma Daek-so. Anak buah Ma Daek-so menyeret Kwon Yu ke tanah dan memukulinya beramai-ramai. Petugas pun melerai. Kwon Yu dianggap membuat keributan dan dihukum kurungan sel isolasi. Ma Daek-so terus saja mengganggu Kwon Yu. Kwon Yu semakin terlihat depresi setiap harinya. Tiba hari di mana ibu Kwon Yu datang berkunjung. Dengan ditemani pengacara Min Cheon Sang, Kwon Yu terlihat depresi dengan wajah yang babak belur dan penuh luka. Ibu Kwon Yu mengatakan, ia mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan memiliki bukti jika Kwon Yu
tidak berada di TKP pada saat kejadian pembunuhan terjadi. Dan di akhir kunjungan itu, ibunya mengatakan, ia tidak sudi menjadi ibu dari seorang pelaku pemerkosaan. Dan jika Kwon Yu tidak ingin dicap sebagai pembunuh dan pemerkosa, maka ia harus bisa bertahan. Hari berikutnya di penjara, Kwon Yu mendapat semangat hidup yang baru. Biarpun setiap harinya ia dipukuli oleh Ma Daek-seo dan anak buahnya, ia tetap mampu bertahan. Di sini hebatnya Kwon Yu. Ia bisa menghindari organ-organ vitalnya dari pukulan Ma Daek-seo dan kawan-kawan. Singkat cerita, Kwon Yu berjalan melewati Ma Daek-seo dengan tatapan sinis. Ketika Kwon Yu berjalan di dalam sebuah ruangan, ia diikuti oleh anak buah Ma Daek-seo. Kwon Yu mencoba menghindar dari mereka dan membuat senjata dengan memanfaatkan kertas dan jarum untuk dibuat sebagai panah. Kemudian, satu persatu anak buah Ma Daek-seo ia lumpuhkan dengan panah itu. Sampai akhirnya, ia berpapasan dengan Ma Daek-seo. Kwon Yu berlari ke arah Ma Daek-seo dan langsung melepaskan panah ke arahnya. Ma Daek-seo yang tersungkur karena terkena panah langsung dihajar oleh Kwon Yu. Setelah itu, datanglah petugas yang memberitahu Kwon Yu bahwa ada kunjungan. Seorang petugas memberikannya sebuah surat. Ternyata, surat itu adalah surat kematian ibunya. Sang pengacara mulai berbicara dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal karena bunuh diri. Perasaannya semakin kacau. Di saat dia mulai termotivasi untuk bertahan hidup, justru malah mendapatkan kabar kematian ibunya. Cerita berlanjut. Kwon Yu yang sedang tidur di sel isolasi bermimpi bertemu ibunya, dan ia memeluk ibunya sambil menangis. Keesokan harinya di lapangan penjara, terlihat Kwon Yu yang sedang duduk sendirian. Tiba-tiba, anak buah Ma Daek-seo memberontak dengan melawan para petugas. Kwon Yu mulai bangun dan pergi meninggalkan tempat itu. Diam-diam, Ma Daek-seo menghampirinya dari belakang dan berniat menusuk Kwon Yu dengan pisau yang dibawanya. Tanpa diduga-duga, sesaat sebelum Ma Daek-seo mengayunkan pisaunya, justru Kwon Yu lah yang lebih dulu menusukkan pisau ke pipi Ma Daek-seo. Kemudian, seorang petugas langsung mengacungkan pistolnya ke arah Kwon Yu. Namun, Kwon Yu justru menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Kwon Yu dan Ma Daek-seo pun dilarikan ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan, Kwon Yu tersadar. Kwon Yu pun melakukan pemberontakan dengan melawan para petugas. Kwon Yu meminta agar diberikan kunci borgol di tangannya. Saat Kwon Yu akan mengambil kunci di tangan petugas itu, sang sopir membanting setir hingga membuat ambulan kehilangan kendali dan terguling. Kwon Yu pun berhasil mendapatkan kunci borgolnya dan berhasil melarikan diri. Saat sedang dalam pelarian, ia melihat pasangan orang asing yang kebingungan. Singkat cerita, Kwon Yu berhasil membantu mereka dan ikut bersama pasangan itu menuju ke bandara. Sampai di bandara, pasangan itu menitipkan mobilnya kepada Kwon Yu. Kwon Yu memulai petualangannya dari sini. Tujuan pertamanya adalah menemui pengacara Min Cheon-sang. Kwon Yu menanyakan tentang orang yang memiliki bukti bahwa Kwon Yu tidak berada di TKP pada saat kejadian. Namun, pengacara Min Cheon-sang membantah dan berkata, telepon itu tidak lebih dari lelucon anak kecil. Pengacara Min Cheon-sang memberikan kalung peninggalan ibunya. Cerita berlanjut di sebuah warnet. Kwon Yu mencoba mencari informasi tentang dirinya. Tiba-tiba, ada sebuah komputer yang menyala. Di situ menampilkan kejanggalan CCTV pada kasusnya. Dan terdengar suara Taeolbo Hyung-min, temannya di game. Lalu Taeolbo memberitahu kalau keberadaan Kwon Yu sudah diketahui oleh pemilik warnet. Dia menyuruh Kwon Yu untuk segera meninggalkan tempat itu dan pergi ke sebuah kedai teh. Di kedai teh, ia bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba memberinya sebuah handphone. Handphone itu berbunyi. Ternyata itu telepon masuk dari Taeolbo. Kwon Yu langsung mengangkat telepon itu. Kwon Yu kaget karena Taeolbo yang ia kira adalah seorang pria ternyata sebenarnya adalah wanita di depannya. Singkat cerita, Kwon Yu bersama Taeolbo pergi ke rumah Taeolbo. Di sana terdapat ruangan dengan banyak komputer. Ternyata Taeolbo adalah seorang hacker. Di sana, Kwon Yu bertemu dengan teman-temannya yang lain, yaitu
Yongdosa, Demolition, dan Patua Yubakyumi. Mereka berniat membantu Kwon Yu untuk mengungkap kasus yang menimpanya. Melalui komputernya, Teolbo menyelidiki dengan memeriksa CCTV di sekitar apartemen korban dari Kwon Yu. Teolbo juga mengaitkan dengan kasus-kasus yang mirip dengan kasus Kwon Yu dan mendapati kejanggalan di mana terdapat truk yang sama di semua TKP. Teolbo pun melacak keberadaan truk itu dan berhasil menemukan lokasi truk tersebut, yaitu di sebuah tempat rongsokan mobil. Kwon Yu dan Demolition pun langsung melakukan pengintaian di tempat rongsokan mobil itu dan mendapati truk yang mereka cari sedang terparkir. Ada beberapa orang yang mencurigakan dengan jas rapi pergi meninggalkan tempat itu. Kwon Yu mengikutinya dan menyuruh Demolition untuk tetap mengawasi truk itu. Sampailah Kwon Yu di sebuah rumah. Di sana, ia terkaget saat mengintip ke dalam rumah. Didapati ruangan yang bersimbah darah seperti bekas pembunuhan. Dan terlihat beberapa orang membersihkan bekas darah itu. Demolition mengabari Kwon Yu, truk yang diintainya pergi meninggalkan tempat rongsokan mobil. Kwon Yu meminta Demolition untuk mengikutinya. Singkat cerita, Kwon Yu langsung bergegas menemui Demolition, yaitu di sebuah apartemen yang megah dengan pengamanan yang ketat. Teolbo meretas gedung apartemen itu. Kwon Yu pun masuk ke dalam apartemen dengan bantuan akses dari Teolbo. Ia masuk ke sebuah kamar apartemen dan mendapati sebuah tas yang di dalamnya terdapat mayat seorang pria. Tak lama, beberapa orang datang. Kwon Yu pun bersembunyi. Orang-orang itu membuat ruangan menjadi seperti tempat kejadian pembunuhan. Terdapat sidik jari dan darah yang berceceran di mana-mana. Orang-orang itu persis seperti orang-orang yang Kwon Yu lihat di rumah sebelumnya. Setelah mereka selesai, Kwon Yu keluar dan mengamati sekeliling tempat itu. Ia berhasil mendapatkan sidik jari. Tanpa disadari, ada seseorang yang mengamati Kwon Yu dari CCTV. Ternyata, orang itu adalah pengacara Min Cheon Sang. Usut punya usut, dalam tuduhan ini adalah Min Cheon Sang. Singkat cerita, Kwon Yu telah kembali ke rumah Teolbo dan meminta Teolbo untuk melacak sidik jari yang ia dapat. Ternyata, sidik jari itu merupakan sidik jari orang yang akan dijadikan tersangka. Mereka berhasil mengetahui orang yang akan dijadikan tersangka, kemudian menyadap telepon si calon tersangka itu. Cerita berlanjut, Teolbo yang terbangun di pagi hari melihat Kwon Yu di depan komputernya. Teolbo memberitahu Kwon Yu bahwa nama sebenarnya adalah Yo Woo. Kwon Yu terjaga semalaman sambil mendengarkan telepon demi telepon yang masuk, hingga terdengar suara wanita yang tidak asing baginya. Suara wanita itu adalah suara wanita yang sama saat menelponnya ketika ia menemukan handphone di warnet dulu. Yo Woo mencoba melacak asal panggilan itu. Ia berhasil menemukan lokasi panggilan dan mengetahui identitas wanita penelpon itu. Cerita berlanjut, Kwon Yu mengikuti wanita penelpon itu. Namun saat ia akan menangkap wanita itu, datanglah seorang pria dengan mengendarai motor menghalangi Kwon Yu. Wanita itu pun kabur bersama pria dengan motor itu. Karena kejadian itu di tempat ramai, banyak orang yang langsung menelpon polisi karena Kwon Yu yang berstatus sebagai buronan. Kwon Yu mencoba mengejar mereka dengan mobilnya. Saat sedang dalam pengejaran, tiba-tiba mobilnya mogok. Dan di saat bersamaan, ia dikepung oleh polisi. Tanpa diduga, sebuah truk datang dan menabrak kerumunan mobil polisi. Ternyata itu adalah perbuatan Ma Daek-so. Ma Daek-so dibebaskan berkat bantuan pengacara Min Cheon Sang. Ma Daek-so pun menyekap Kwon Yu dan menghajarnya. Namun, Kwon Yu berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Teolbo. Ternyata, keberadaan Kwon Yu diketahui dari kalung pemberian ibunya yang telah dipasangi pelacak. Dengan berat hati, Kwon Yu membuang kalung itu. Cerita berlanjut di rumah Teolbo. Kwon Yu meminta Yongdosa merakit sebuah drone untuk mengintai kantor pengacara Min Cheon Sang. Kemudian, drone itu diterbangkan dengan pendeteksi logam, dan mereka pun mengetahui di dalam kantor pengacara Min Cheon Sang tertanam server yang sangat besar. Kwon Yu dan teman-temannya pun menyusun sebuah rencana. Satu persatu, rencana anak buah pengacara Min Cheon Sang mereka gagalkan. Cerita berlanjut. Di kantornya, pengacara Min Cheon Sang sedang menonton berita. Ia dibuat kaget
Justru tersangka sebenarnya lah yang tertangkap, bukan orang yang ia rencanakan. Kwon Yu dan kawan-kawan berhasil menggagalkan rencana itu dan membuat pelaku sebenarnya tertangkap. Setelah menyaksikan berita itu, tidak lama masuk panggilan tidak dikenal ke handphone pengacara Min Cheon Sang. Saat diangkat, ternyata itu suara dari Kwon Yu. Tak lama setelah telepon itu ditutup, tanpa diduga, Kwon Yu pun tiba di kantor pengacara itu dan langsung mengejarnya yang berlari masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Kwon Yu berhasil mengejarnya dan ikut masuk ke ruang rahasia itu. Di sana, Kwon Yu menghajar pengacara Min Cheon Sang habis-habisan. Di situ juga ia tahu bahwa kematian ibunya adalah perbuatan dari pengacara Min Cheon Sang. Kwon Yu mulai memasang sebuah flash disk untuk mengcopy semua data dari server milik pengacara Min Cheon Sang. Namun, di saat bersamaan, Ma Daek-so atas perintah pengacara Min Cheon Sang menyandra keempat temannya. Kwon Yu terjebak di antara dua pilihan, yaitu menunggu data itu selesai dikopi atau menyelamatkan teman-temannya. Ternyata Kwon Yu memilih menyelamatkan teman-temannya dan bergegas menuju tempat Yeowul, di mana mereka disandra oleh Ma Daek-so. Cerita berlanjut, saat Ma Daek-so akan menembak teman-teman Kwon Yu, tiba-tiba lampu pun mati. Dalam ruangan yang gelap, Kwon Yu mengalahkan Ma Daek-so dan anak buahnya satu persatu, dan berhasil menyelamatkan teman-temannya. Mereka kabur dengan mobilnya untuk menuju ke stasiun TV. Ma Daek-so dan anak buahnya pun mengejar. Saat Kwon Yu dan kawan-kawan dalam perjalanan, pengacara Min Cheon Sang memberitahu ke stasiun TV tentang perbuatan Kwon Yu yang mengganggu anak buahnya. Kwon Yu dan teman-temannya pun dianggap sebagai kriminal. Cerita berlanjut, saat mereka sampai di stasiun TV, mereka langsung menyebar. Yeowul mencari akses masuk ke stasiun TV. Kwon Yu dan lainnya menyusun rencana untuk menghentikan anak buah Ma Daek-so yang mengejar mereka. Mereka pun berhasil menghentikan anak buah Ma Daek-so. Di dalam stasiun TV, terlihat Yeowul yang sedang mencoba meretas komputer. Tiba-tiba, Ma Daek-so datang dan langsung membawanya pergi. Kwon Yu yang memantau dari GPS langsung mengejar Ma Daek-so untuk menyelamatkan Yeowul. Terjadi kejar-kejaran yang sengit, hingga Kwon Yu pun berhasil menyelamatkan Yeowul. Kwon Yu yang berhasil menyelamatkan Yeowul langsung mengantarnya kembali ke stasiun TV. Kemudian, Kwon Yu pergi mengarah ke pusat kota dengan niat menyerahkan diri. Pengacara Min Cheon Sang terlihat sangat senang karena Kwon Yu dan kawan-kawan akan ditangkap. Namun siapa duga, saat akan menyerahkan diri, ada sebuah mobil datang. Ternyata, mobil itu berisi Pak Tua Yo Bakyumi bersama dengan kedua temannya yang bekerja di stasiun TV dewasa. Di saat bersamaan, Yeowul atau Taebo berhasil mendapatkan semua data dari koneksi flash disk yang masih terpasang di server milik pengacara Min Cheon Sang. Yeowul pun langsung meretas saluran TV untuk menayangkan fakta sebenarnya. Siaran pun dimulai, dan mereka menampilkan satu persatu fakta sesungguhnya. Di akhir cerita, terlihat pengacara Min Cheon Sang yang ditangkap polisi. Dan ia pun dijebloskan ke penjara, hingga bertemu dengan Ma Daek-so yang juga kembali ke penjara. Nama Kwon Yu pun bersih dan ia dibebaskan. Begitu juga dengan teman-temannya. Demikian alur cerita film ini. See you next time!